Pernahkah Anda mendengar kisah seorang pendeta yang berani menentang Abu Nawas untuk menjelaskan isi agama Islam di depan banyak orang? Lalu, tahukah Anda apa yang terjadi saat Abu Nawas menjawab dengan gaya jenakanya yang membuat semua orang bingung tapi tertawa? Nah, kisah ini akan membuat Anda sadar kalau kecerdasan kadang datang dari arah yang tidak pernah kita sangka. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen pendapat lucumu di bawah, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah kocak Abu Nawas lainnya yang penuh hikmah. Yuk, tonton sampai habis, karena bagian akhirnya bakal bikin kamu senyum-senyum sendiri sambil bilang, "Ih, Abu Nawas emang gak ada tandingannya." Pada suatu hari di kota Baghdad yang ramai dan penuh warna, seorang pendeta terkenal dari negeri seberang datang membawa rasa ingin tahu besar. Ia mendengar bahwa di negeri itu ada seorang pria cerdas dan nyeleneh bernama Abu Nawas, yang katanya bisa menjawab segala pertanyaan, bahkan yang paling rumit sekalipun. Pendeta itu berkata dengan yakin, "Aku ingin tahu apa sebenarnya isi agama Islam yang membuat orang begitu yakin dan bahagia." Rakyat pun heboh. Mereka tahu kalau Abu Nawas pasti tak akan menjawab dengan cara biasa. Dan benar saja, debat yang terjadi bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal kelucuan dan kecerdikan. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, udara terasa segar dan burung-burung berkicau riang di antara menara-menara tinggi. Pasar kota sedang ramai, para pedagang meneriakkan dagangannya, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan aroma roti panggang memenuhi udara. Tapi di tengah suasana hangat itu, ada kabar yang tiba-tiba mengguncang seluruh kota. Seorang pendeta dari negeri jauh datang menantang Abu Nawas. Warga Baghdad langsung heboh. "Waduh, siapa pula itu yang berani-beraninya menantang Abu Nawas?" tanya seorang penjual kurma sambil melongo. Katanya sih pendeta itu terkenal sangat pintar, hafal banyak kitab, dan pandai berdebat, sahut pembeli yang penasaran. "Wah, kalau begitu pertarungan akal bakal seru nih," tambah seorang tukang kain yang langsung berhenti menawar harga. Kabar itu menyebar seperti angin gurun. Dari ujung pasar sampai ke istana, semua orang membicarakan hal yang sama. Bahkan para penjaga istana pun ikut bergosip. Katanya pendetanya datang dari negeri Romawi. Dia ingin tahu apa sebenarnya isi dari agama Islam. Ucap seorang prajurit sambil mengelap pedangnya. Prajurit lain menimpali. "Hah, itu sih bukan pertanyaan biasa. Kalau orang lain ditanya begitu, bisa gemetar. Tapi kalau Abu Nawas yang ditanya, bisa-bisa jawabannya malah bikin orang bingung tapi ngakak." Sementara itu, di perbatasan kota Baghdad, rombongan pendeta mulai memasuki gerbang. Ia berjalan dengan langkah tenang, berjubah panjang warna putih gading, membawa tas besar berisi kitab-kitab tebal. Wajahnya serius dan penuh rasa ingin tahu. Orang-orang di sekitar hanya bisa memandang dengan kagum sekaligus heran. "Itu dia pendetanya. Wah, dari gayanya aja udah kelihatan bukan orang sembarangan," bisik seorang ibu sambil menepuk bahu anaknya. Pendeta itu memang datang dengan niat baik, tapi juga dengan rasa penasaran yang tinggi. Di negerinya, ia sering mendengar kabar tentang seorang pria unik bernama Abu Nawas, yang terkenal bukan hanya cerdas tapi juga aneh. Banyak orang bilang, Abu Nawas bisa menjawab pertanyaan paling rumit dengan jawaban yang justru terdengar lucu namun penuh makna. Apakah benar dia sepintar itu? Gumam sang pendeta dalam hati. Kalau begitu, aku harus mengujinya sendiri. Begitu tiba di Baghdad, pendeta langsung meminta izin untuk bertemu Raja Harun al-Rashid. Ia disambut oleh para penjaga istana dan diantar menuju aula besar. Di sana, raja sedang bersantai sambil menikmati teh hangat. Saat mendengar maksud kedatangan pendeta, sang raja tersenyum lebar. "Jadi kau ingin menguji Abu Nawas?" tanya raja dengan nada bercanda. "Benar tuanku," jawab pendeta sopan. "Aku ingin tahu, seperti apa pengetahuan orang itu tentang agamanya. Banyak orang memuji dia, tapi aku ingin mendengar sendiri." Raja memanggil salah satu pengawal. "Cepat, sampaikan kabar ini pada Abu Nawas. Katakan padanya bahwa ada tamu terhormat yang ingin berdebat dengannya soal isi agama Islam." Pengawal itu berlari dengan semangat, tapi sambil mengeluh dalam hati. "Hadeh, setiap kali Abu Nawas dipanggil, pasti ada saja yang bikin istana heboh." Beberapa jam kemudian Abu Nawas pun datang, tapi seperti biasa, penampilannya jauh dari kata teratur.
Ia menggunakan jubah sederhana yang tampak kusut, membawa sandal kayu, dan menenteng kantong kain yang entah berisi apa. Saat masuk ke istana, ia malah memberi salam dengan santai. "Assalamualaikum, wahai raja dan calon teman debat saya yang belum saya kenal tapi semoga tidak terlalu serius." Pendeta yang duduk di kursi kehormatan langsung menatapnya dengan alis naik. Ia tidak menyangka bahwa orang yang begitu terkenal itu penampilannya seperti rakyat biasa. Raja menahan tawa. "Abu Nawas, ini pendeta dari negeri Romawi. Ia datang dari jauh hanya untuk menanyakan satu hal padamu." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Hanya satu hal? Wah, perjalanan jauh hanya untuk satu pertanyaan. Jangan-jangan pertanyaannya berat ya?" Pendeta menjawab dengan tenang. "Aku ingin tahu, apa sebenarnya isi dari agama Islam yang kamu anut?" Semua orang langsung hening. Pertanyaan itu sederhana tapi dalam. Abu Nawas mengusap janggutnya, pura-pura berpikir keras. Ia menatap ke arah raja, lalu ke arah pendeta. "Tuan pendeta," katanya pelan, "apakah pertanyaan itu ingin dijawab secara serius, lucu, atau serius tapi lucu?" Pendeta sedikit bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menyenyum lebar. "Kalau saya jawab serius, nanti Anda bosan. Kalau saya jawab lucu, nanti Anda marah. Tapi kalau saya jawab serius tapi lucu, semua orang bahagia. Mau yang mana, Tuan?" Raja langsung tertawa terbahak-bahak sampai hampir menumpahkan tehnya. Pendeta pun mulai menyadari bahwa lawannya bukan orang biasa. Abu Nawas bukan hanya pandai bicara, tapi juga pandai mengatur suasana. "Baiklah," kata sang pendeta. "Aku ingin jawaban yang membuatku mengerti." Abu Nawas mengangguk. "Oke, nanti saya jelaskan dengan cara saya sendiri. Tapi sebelumnya, boleh saya tanya satu hal?" Pendeta mengangguk. "Silahkan." Abu Nawas menatapnya tajam tapi santai. "Sebelum saya menjelaskan isi agama saya, bolehkah Anda jelaskan dulu isi otak Anda? Karena dari situ, saya bisa tahu sejauh mana penjelasan saya harus sederhana." Seluruh ruangan langsung meledak dalam tawa. Pendeta tersenyum kecut, tapi ia tahu Abu Nawas sedang menguji suasana. "Baiklah, aku siap," katanya akhirnya. Dan disinilah awal dari sebuah debat yang bukan hanya soal agama, tapi juga soal cara berpikir dan memahami kehidupan dengan tawa. Semua rakyat yang hadir sudah menyiapkan diri. Ada yang membawa kursi kecil, ada yang membawa bekal kurma, bahkan ada yang duduk di atas genteng istana hanya untuk menonton dari jauh. Mereka tahu, kalau Abu Nawas sudah bicara, maka bukan hanya otak yang bekerja, tapi juga perut yang kram karena menahan tawa. Dan hari itu, Baghdad bersiap menyaksikan salah satu peristiwa paling menghibur dalam sejarah, yaitu debat Abu Nawas melawan pendeta yang terlalu penasaran. Tak ada yang tahu siapa yang akan menang, tapi semua yakin pasti akan lucu dan penuh makna. Begitu kabar tentang kedatangan pendeta sampai ke istana, suasana yang tadinya tenang langsung berubah jadi seperti pasar malam. Para pengawal berlarian ke sana kemari membawa kabar itu ke telinga Raja Harun al-Rashid. Salah satu pengawal yang paling cepat, tapi paling heboh, berteriak sambil berlari, "Tuanku, ada berita penting, penting sekali. Kalau pentingnya dikumpulkan, bisa buat 5 hari pembicaraan." Raja yang sedang santai di taman istana sambil memberi makan merpati langsung mengangkat alis. "Apalagi kali ini? Jangan bilang Abu Nawas lagi yang bikin heboh," katanya dengan nada setengah pasrah. Pengawal itu menelan ludah. "Bukan tuanku, tapi ya, ujung-ujungnya pasti Abu Nawas juga." Raja tertawa kecil. "Aku sudah bisa menebak. Coba jelaskan dengan tenang sebelum aku ikut pusing." Dengan napas tersengal, pengawal itu menjelaskan. "Ada pendeta dari negeri Romawi datang, tuanku. Katanya, dia ingin berdebat dengan Abu Nawas soal isi agama Islam. Katanya lagi, dia ingin membuktikan apakah benar Abu Nawas itu secerdas yang dikatakan rakyat Baghdad." Raja yang tadi terlihat santai mendadak tertarik. Ia meletakkan piring berisi roti madu dan berseru, "Wah, ini pasti seru. Debat antara pemikir dari dua dunia yang berbeda." Senyumnya melebar, matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang baru mendengar kabar ada sirkus datang ke kota. "Panggil seluruh penasihat istana, siapkan aula besar, dan jangan lupa undang Abu Nawas. Tapi kali ini," Raja menatap pengawalnya dengan serius, "tolong pastikan dia datang dalam keadaan sadar dan berpakaian layak.
Aku tidak mau tamu asing itu mengira Baghdad dipimpin oleh orang yang sahabatnya berpakaian seperti habis bangun tidur. Pengawal menunduk. Baik tuanku, tapi kalau boleh jujur, itu agak sulit. Kenapa? Tanya raja. Karena Abu Nawas kalau disuruh serius, malah tambah nyeleneh. Raja menghela napas panjang sambil tersenyum. Ya, itulah Abu Nawas. Dia bisa membuat masalah jadi bahan tawa dan tawa jadi pelajaran. Beberapa jam kemudian pengawal dikirim ke rumah Abu Nawas. Saat sampai di sana, mereka mendapati pemandangan yang sudah bisa ditebak. Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil menggoreng pisang di tungku kecil. Wahai Abu Nawas, Raja memanggilmu segera ke istana. Abu Nawas menoleh santai sambil membalik pisangnya. Kenapa? Apa Raja ingin pisang goreng? Bukan tuanku, ada pendeta besar dari negeri Romawi datang yang ingin berdebat denganmu soal isi agama Islam. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu mengangkat satu alis. Pendeta? Dari Romawi? Berarti orangnya pasti tinggi, berjubah, dan bicara pakai kata-kata berat. Betul tuanku, tapi Raja berpesan agar kau datang dengan pakaian rapi dan tidak membuat suasana jadi main-main. Abu Nawas tersenyum lebar. Tenang saja, aku akan datang dengan pakaian terbaikku. Beberapa jam kemudian Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaik versinya sendiri. Ia mengenakan jubah lama yang agak kebesaran, diikat dengan tali tambang kecil dan memakai sandal kulit yang sudah sedikit miring. Tapi di kepalanya, ia mengenakan sorban rapi dan membawa kipas bambu. Ketika penjaga gerbang melihatnya, mereka saling pandang. Ini pakaian terbaiknya. Yang satu berbisik, kalau ini terbaik, aku tidak mau tahu yang terburuk seperti apa. Abu Nawas melangkah santai ke aula besar istana. Di dalam ruangan itu, Raja Harun al-Rashid sudah duduk di singgasananya dengan wajah penuh antusias. Di sampingnya, sang pendeta tampak duduk tegap, berjubah putih bersih, memegang kitab tebal di pangkuannya. Begitu melihat Abu Nawas datang, Raja langsung menahan tawa. Abu Nawas, kau benar-benar datang dengan gaya yang unik. Abu Nawas menunduk sopan. Terima kasih tuanku, saya memang berusaha tampil beda supaya tidak dikira salinan dari pendeta ini. Pendeta menatapnya dari atas sampai bawah, lalu berkata dengan nada sedikit meremehkan. Apakah engkau benar Abu Nawas yang terkenal itu? Abu Nawas menjawab santai, tergantung siapa yang bercerita. Kalau yang bercerita orang yang tidak suka aku, mungkin aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau yang bercerita orang yang sedang bosan, aku biasanya jadi penghibur. Raja hampir tersedak teh mendengar jawaban itu. Pendeta pun sedikit tersenyum kecut tapi tetap mencoba sopan. Baiklah, aku ingin berbicara tentang agamamu. Aku ingin tahu apa isi agama Islam yang membuat orang-orang begitu yakin dan tenang dalam hidupnya. Abu Nawas menggaruk kepala pura-pura bingung. Oh, jadi itu saja. Hanya satu pertanyaan. Pendeta mengangguk. Bagus, kata Abu Nawas. Aku kira tadi pertanyaannya tentang utang-utangku. Itu baru rumit. Seluruh auna langsung tergelak, bahkan Raja pun tertawa sampai air matanya keluar. Abu Nawas, tolong jangan buat pendeta ini menyesal datang ke Baghdad, katanya sambil berusaha menahan tawa. Tenang saja tuanku, saya tidak akan membuatnya menyesal. Saya justru ingin membuatnya betah, biar nanti sering datang dan kita bisa buka warung debat di Baghdad. Pendeta menatap serius. Aku datang untuk mencari kebenaran, bukan untuk ditertawakan. Abu Nawas menunduk sopan. Dan aku menjawab untuk menyenangkan hati, bukan untuk menghina. Kalau kita saling serius, nanti yang nonton malah ngantuk. Tapi kalau kita tertawa sambil berpikir, semua jadi lebih ringan, bukan? Raja menepuk tangan. Betul, debat yang baik bukan tentang siapa menang, tapi siapa yang bisa membuat semua orang belajar. Pendeta pun akhirnya mengangguk pelan, mulai memahami bahwa di hadapannya bukan orang bodoh, melainkan orang yang cerdas dengan cara yang berbeda. Raja kemudian berkata, baiklah, besok pagi debat akan dimulai di aula ini. Aku ingin semua rakyat boleh menonton supaya mereka belajar bahwa ilmu tidak selalu harus kaku. Abu Nawas, siapkan dirimu. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum lebar. Tuanku, saya sudah siap bahkan sejak belum tahu apa pertanyaannya. Raja tertawa lagi. Itu yang membuatmu berbeda Abu Nawas, selalu siap meski tanpa tahu apa yang menanti. Sementara pendeta menatapnya sambil berpikir dalam hati.
orang ini aneh, tapi mungkin aku bisa belajar sesuatu darinya. Dan malam itu, seluruh Baghdad membicarakan hal yang sama. Besok, debat antara Abu Nawas dan pendeta akan digelar di istana. Semua orang penasaran, bukan hanya siapa yang akan menang, tapi seberapa lucu Abu Nawas bisa menjawab pertanyaan yang paling serius di dunia. Keesokan paginya, matahari Baghdad bersinar cerah. Burung-burung beterbangan di sekitar menara istana, dan suara pasar sudah mulai terdengar dari kejauhan. Tapi, hari itu berbeda. Kota Baghdad seperti sedang menahan napas. Semua orang menunggu satu hal, debat besar antara Abu Nawas dan pendeta dari negeri Romawi. Sejak pagi, aula istana sudah dipenuhi orang. Ada pedagang yang sengaja tutup toko supaya bisa menonton. Ada anak-anak yang naik ke bahu ayahnya, bahkan ada kakek tua yang datang dengan tongkat sambil berkata, "Saya tidak mau mati sebelum lihat Abu Nawas bikin orang bingung." Suasananya seperti pesta rakyat, tapi isinya bukan musik, melainkan pikiran dan tawa. Di tengah keramaian itu, sang pendeta duduk dengan wajah serius. Ia membuka kitab-kitab tebal yang dibawanya dari negeri jauh. Halaman demi halaman ia baca. Sambil menggumam, "Aku harus menyiapkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan kelucuan." Ia menulis sesuatu di papirus panjang, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Abu Nawas terkenal cerdas, tapi kali ini aku akan membuatnya kehabisan kata." Sementara itu, Abu Nawas justru sedang duduk santai di luar aula, di bawah pohon kurma. Ia memakan kurma satu persatu sambil menatap awan. Salah satu penjaga mendekat dan berkata, "Abu Nawas, semua orang sudah menunggu di dalam. Kenapa kau belum masuk?" Abu Nawas menjawab santai, "Aku sedang menunggu pertanyaannya matang dulu. Kalau belum matang, nanti jawabannya juga setengah masak." "Bagaimana maksudmu, tuanku?" tanya penjaga bingung. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Orang bijak tidak terburu-buru. Kadang, sebelum menjawab pertanyaan orang lain, kita harus belajar mengenali niatnya dulu." Penjaga itu mengangguk, walau dalam hati masih bingung. "Kalau begitu, saya tunggu saja hasil masaknya ya," katanya sambil pergi. Di dalam aula, Raja Harun al-Rashid sudah duduk di singgasananya. Ia tampak sangat bersemangat. "Hari ini aku ingin melihat debat yang membuatku tertawa sekaligus berpikir," katanya dengan suara lantang. Beberapa penasihat kerajaan mengangguk sambil tersenyum. Mereka tahu kalau Abu Nawas sudah turun tangan, suasana pasti penuh kejutan. Pendeta kemudian berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Tuanku Raja, aku datang dari jauh untuk menguji kebenaran. Aku mendengar bahwa rakyatmu menyebut Abu Nawas sebagai orang yang paling cerdas. Maka hari ini aku ingin bertanya satu hal, yang sederhana tapi paling penting." Raja mengangguk, "Silakan. Tapi ingat, di sini debat bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperkaya pikiran." Pendeta menunduk hormat. "Aku paham, tuanku, dan aku akan bertanya dengan hormat pula." Tak lama kemudian, pintu aula terbuka perlahan. Abu Nawas masuk dengan langkah santai. Tangan kirinya membawa sepotong roti, dan tangan kanannya memegang kipas bambu kecil. Begitu melihat banyak orang menatapnya, ia tersenyum dan berkata, "Wah, saya kira cuma mau ngobrol berdua. Ternyata ini sudah kayak acara hiburan rakyat." Rakyat tertawa gemuruh. Pendeta sedikit menahan senyum, mencoba tetap fokus. "Silahkan duduk, Abu Nawas," kata Raja. Abu Nawas menatap kursi di hadapannya, lalu bertanya, "Yang mana kursinya untuk saya? Yang empuk itu atau yang keras?" Raja menjawab, "Yang keras." Abu Nawas langsung menjawab, "Ah, cocok, karena kalau kursinya empuk, nanti saya malah ketiduran di tengah debat." Raja menepuk dahinya sambil tertawa. Abu Nawas tetap saja tak berubah. Pendeta akhirnya berdiri. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan tajam tapi sopan. "Wahai Abu Nawas, aku datang dengan niat tulus. Aku hanya ingin tahu,
Apa sebenarnya isi dari agama Islam yang kamu anut? Apa yang membuatmu yakin bahwa ajaranmu benar dan bagaimana kamu membuktikannya? Semua orang langsung diam. Pertanyaan itu terdengar berat tapi sekaligus menantang. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia malah menatap ke arah jendela, lalu menatap wajah pendeta dan bertanya dengan nada tenang. "Tuan Pendeta, apakah Anda ingin jawaban panjang atau jawaban pendek?" Pendeta menjawab, "Aku ingin jawaban yang jelas dan logis." Abu Nawas mengangguk bagus, "Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya dulu sesuatu pada Anda." Pendeta agak kaget. "Apa maksudmu? Bukankah aku yang bertanya?" Abu Nawas menatapnya dengan wajah serius, tapi nadanya tetap santai. "Saya cuma ingin tahu, apakah Tuan Pendeta sudah siap untuk mendengar kebenaran, atau masih ingin membuktikan siapa yang lebih pintar?" Suasana aula langsung hening. Bahkan raja yang tadinya tersenyum, kini menatap tajam menunggu jawaban. Pendeta terdiam sejenak lalu menjawab, "Aku datang untuk belajar." Abu Nawas mengangguk puas. "Bagus, karena kalau datang untuk berdebat, nanti pulangnya tidak bawa ilmu, cuma bawa emosi." Semua orang tertawa kecil, dan suasana kembali cair. Pendeta kemudian berkata lagi, "Tapi aku tetap ingin mendengar penjelasanmu. Apa isi dari agamamu?" Abu Nawas menghela napas panjang lalu berkata, dengan nada serius tapi lucu, "Tuan Pendeta, kalau saya bilang isinya adalah cinta dan kebaikan, nanti Anda pikir saya penyair. Kalau saya bilang isinya adalah kebenaran, nanti Anda minta bukti ilmiah. Jadi biar saya tanya dulu, menurut Anda apa isi dari hati manusia?" Pendeta menjawab spontan, "Perasaan." Abu Nawas menjawab, "Nah, agama juga begitu. Ia bukan benda yang bisa dilihat, tapi sesuatu yang dirasakan. Kalau hatimu damai, berarti kamu sudah dekat dengan kebenaran." Pendeta menatap Abu Nawas lama sekali. Ia mulai memahami arah pembicaraan, tapi juga merasa seperti sedang diajak menari oleh kata-kata. "Jadi," kata pendeta, "agama Islam itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata?" Abu Nawas menjawab, "Bisa. Tapi kalau saya jelaskan semua, nanti saya malah kehilangan pekerjaan, karena semua orang akan jadi pintar seketika." Seluruh aula tertawa keras. Raja sampai menepuk lututnya sambil berkata, "Abu Nawas, kau memang ahli membuat ilmu terasa seperti permainan." Abu Nawas melanjutkan dengan tenang, "Tuan Pendeta, isi dari agamaku sederhana saja. Mengajarkan manusia untuk berlaku jujur, rendah hati, dan berbuat baik pada sesama. Tapi kalau Anda bertanya lebih dalam, maka jawabannya bukan di kepala, melainkan di hati." Menarik, katanya. Tapi aku belum puas. Besok, aku akan menyiapkan pertanyaan yang lebih sulit lagi. Abu Nawas tersenyum sambil berdiri. Baik, tapi besok saya juga akan menyiapkan sarapan lebih banyak. Soalnya berpikir sambil lapar bisa bikin logika salah arah. Semua tertawa, termasuk raja. Dan hari itu berakhir dengan tepuk tangan panjang dari rakyat Baghdad. Debat hari pertama selesai, tapi semua tahu ini baru pemanasan. Pendeta belum menyerah dan Abu Nawas baru saja memanaskan otaknya untuk permainan berikutnya. Setelah beberapa saat hening, semua mata tertuju pada Abu Nawas. Pendeta yang tadi begitu yakin dengan pertanyaannya, kini sedikit terkejut karena Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda gugup sama sekali. Ia malah duduk santai, memainkan janggutnya sambil tersenyum lebar, seolah sedang menunggu giliran makan siang, bukan giliran menjawab pertanyaan teologis rumit. Raja yang duduk di singgasananya pun mulai penasaran. "Abu Nawas," katanya dengan nada tenang namun tajam, "kau sudah mendengar pertanyaan dari pendeta. Jelaskan kepada kami semua, apa isi agama Islam itu?" Abu Nawas menatap pendeta dengan mata yang jenaka. Ia lalu berkata pelan tapi jelas, "Tentu, Tuan Pendeta, tapi saya ingin memastikan apakah Anda benar-benar siap mendengarnya." Pendeta menatap heran. "Mengapa saya harus bersiap?" tanyanya. Abu Nawas menyumbing, "Karena kalau Anda tidak siap, Anda mungkin akan jatuh cinta dengan jawabannya." Ruang sidang langsung meledak dengan tawa, bahkan sang raja menahan senyum.
Pendeta berusaha tetap tenang, tapi wajahnya mulai berubah warna seperti cabai yang baru digoreng. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan menjawab dengan gaya seenaknya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berdiri, melangkah ke tengah ruangan, dan mulai berbicara dengan gaya seperti guru ngaji yang sedang bercanda. Isi agama Islam itu sederhana sekali, Tuan Pendeta. Tidak serumit hitung-hitungan pajak kerajaan. Islam isinya bukan hanya kitab dan hukum, tapi juga hati, tindakan, dan kebaikan. Pendeta mencoba memotong. Tapi apa buktinya? Abu Nawas langsung menjawab cepat. Buktinya, kalau saya lapar, saya berbagi makanan. Kalau saya marah, saya belajar sabar. Kalau saya punya ilmu, saya tidak simpan sendiri. Itu semua bagian dari isi Islam. Para penonton kembali tertawa kecil, tapi kali ini bukan karena lucu saja, mereka mulai merasa ada makna dalam kata-katanya. Abu Nawas lalu menatap ke arah raja. Yang mulia, agama Islam itu ibarat sebuah taman. Di dalamnya ada pohon iman, bunga kebaikan, buah kejujuran, dan air kasih sayang. Kalau taman itu dirawat dengan sabar, hasilnya indah, tapi kalau ditinggalkan, yang tumbuh hanyalah rumput kebencian. Raja mengangguk perlahan. Pendeta mulai kehabisan kata, tapi Abu Nawas malah melanjutkan dengan gaya lebih santai. Kalau ditanya apa isi Islam, ya jawabannya seperti isi kendi, tergantung apa yang dimasukkan. Kalau kita isi dengan keikhlasan, maka yang keluar kebaikan. Tapi kalau kita isi dengan amarah, yang keluar juga kemarahan. Agama bukan sekedar ucapan, tapi cermin dari apa yang ada di dalam dada. Pendeta terdiam. Ia mencoba memutar otak mencari celah untuk membantah, tapi jawaban Abu Nawas terlalu luas, lucu, dan bijak sekaligus. Abu Nawas pun menambahkan, "Saya ini orang sederhana, Tuan Pendeta. Saya tidak hafal kitab sebanyak Anda, tapi saya tahu satu hal. Kalau seseorang mengaku beriman, tapi masih menyakiti sesama, berarti dia baru pegang bungkusnya, belum pegang isinya." Raja tertawa puas mendengar itu. "Luar biasa, Abu Nawas. Jawabanmu aneh tapi mengena di hati. Aku hampir tidak tahu apakah aku sedang mendengarkan pelajaran agama atau sedang menonton pertunjukan lawak." Abu Nawas menunduk sambil berkata, "Yang mulia, agama itu memang harus membuat hati tenang, bukan tegang. Kalau terlalu serius, nanti orang takut mendekat. Tapi kalau dengan senyum, orang akan penasaran dan akhirnya mau belajar." Pendeta yang dari awal berusaha memojokkan Abu Nawas kini tersenyum kecut. Ia mengakui dalam hati bahwa jawaban yang barusan ia dengar, meski disampaikan dengan gaya konyol, punya makna yang dalam. Ia lalu berkata, "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Jawabanmu sulit dibantah." Abu Nawas membalas dengan wajah polos, "Saya hanya menjawab sesuai isi hati, Tuan Pendeta, karena yang keluar dari hati biasanya langsung masuk ke hati pula." Seluruh ruangan kembali gemuruh dengan tawa dan tepuk tangan. Suasana yang tegang di awal kini berubah menjadi hangat dan akrab. Bahkan beberapa pengawal istana yang biasanya kaku pun terlihat menahan senyum. Raja pun berdiri dan berkata lantang, "Hari ini aku belajar sesuatu dari orang gila yang bijak ini. Kadang kebenaran itu datang bukan dari mereka yang berbicara paling keras, tapi dari mereka yang berbicara dengan hati." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum nakal. "Benar, Yang Mulia, dan hati yang kosong justru bisa menampung banyak pelajaran. Jadi kalau ada yang merasa paling penuh, mungkin dia justru tidak punya ruang untuk kebenaran." Tawa pecah lagi. Pendeta tidak bisa berbuat banyak selain menghela napas panjang. Ia sadar hari ini ia bukan hanya kalah dalam debat, tapi juga belajar bahwa logika tidak selalu bisa menandingi keikhlasan. Abu Nawas pun menutup dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam sesaat sebelum akhirnya memberikan tepuk tangan panjang. Isi agama Islam itu seperti udara, Tuan Pendeta. Tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Kalau dijalankan dengan hati, ia menyejukkan. Tapi kalau disalahgunakan, ia bisa menjadi badai. Kalimat itu membuat raja termenung dan seluruh istana hening sejenak sebelum akhirnya memberikan tepuk tangan panjang. Abu Nawas pun kembali ke tempat duduknya dengan langkah ringan, seolah baru saja memenangkan lomba ketawa, padahal ia baru saja memenangkan hati seluruh ruangan.
Setelah jawaban Abu Nawas yang aneh tapi penuh makna itu, suasana ruang sidang menjadi sangat hidup. Orang-orang istana yang tadinya hanya datang karena ingin menyaksikan debat sengit, kini malah seperti menonton pertunjukan lawak berisi nasihat kehidupan. Tapi satu orang yang tidak bisa tertawa sama sekali adalah sang pendeta. Ia duduk diam, memandangi Abu Nawas dengan wajah yang campur aduk antara kagum, bingung, dan sedikit kesal. Pendeta itu berpikir keras. Ia datang dengan niat untuk mempermalukan Islam dan menjatuhkan nama Abu Nawas di depan raja. Tapi malah dirinya sendiri yang sekarang seperti ayam kehilangan induk. Semua pertanyaan yang sudah ia siapkan seakan menguap saja dari kepalanya. Ia mulai merasa seperti murid yang baru belajar membaca di depan guru yang sabar namun nakal. Melihat wajah pendeta yang mulai panik, raja menatapnya sambil tersenyum. "Tuan pendeta, apakah kau masih ingin menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas?" Pendeta menggaruk kepalanya pelan, lalu berkata, "Yang mulia, saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan, tapi apa?" Potong raja dengan nada penasaran. Pendeta menghela napas panjang. "Tapi setiap kali saya berpikir, jawaban Abu Nawas sudah lebih dulu muncul di kepala saya." Seluruh ruangan tertawa. Abu Nawas ikut tertawa, bahkan sampai menepuk paha sambil berkata, "Wah, berarti pikiran kita sudah nyambung, Tuan Pendeta. Mungkin sebentar lagi kita bisa buka warung debat bersama." Pendeta memutar bola matanya, berusaha tetap terlihat tenang. Namun, rasa malu mulai menggelitik batinnya. Ia menatap Abu Nawas dan bertanya lagi, "Kalau begitu, aku mau bertanya satu hal lagi. Jika Islam berisi kebaikan dan cinta, mengapa masih banyak orang yang mengaku beriman tapi berbuat jahat?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu menjawab dengan gaya santai, "Pertanyaan yang bagus, tapi sebelum saya jawab, izinkan saya bertanya balik. Jika banyak orang pandai bicara tentang kebersihan, mengapa jalanan tetap kotor?" Raja tertawa keras sampai memegang perutnya. Pendeta pun terdiam. Jawaban itu seperti tamparan halus, lucu tapi menyakitkan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih lembut, "Orang beriman yang berbuat jahat itu bukan karena ajarannya yang salah, tapi karena hatinya sedang kotor. Sama seperti air jernih yang ditaruh di gelas kotor. Airnya tetap air, tapi kelihatan keruh." Pendeta terdiam, lalu menatap ke arah raja dengan pandangan bingung. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak sedang menghina, tapi menyindir dengan cara yang tidak bisa dibantah. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh dasar pikiran dan hati. Abu Nawas lalu duduk santai di lantai dan menatap pendeta lagi sambil berkata, "Agama itu seperti cermin, Tuan Pendeta. Kalau kita marah melihat pantulannya, mungkin yang harus dibersihkan bukan cerminnya, tapi wajah kita sendiri." Ruang sidang kembali riuh dengan tawa, tapi tawa kali ini bukan tawa mengejek. Ada rasa kagum yang tulus dari semua orang yang mendengar. Bahkan beberapa penasihat kerajaan yang biasanya skeptis terhadap Abu Nawas mulai mengangguk pelan, seolah mereka juga mendapat pelajaran penting hari itu. Pendeta yang kini kehilangan kata-kata mencoba mengubah arah pembicaraan. "Abu Nawas, kau menjawab dengan indah. Tapi apakah semua jawabanmu itu benar-benar dari ajaran Islam atau hanya kepintaranmu saja?" Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menatap langit-langit istana. "Yang saya katakan berasal dari ajaran yang saya pelajari sejak kecil. Islam mengajarkan akal dan hati harus berjalan bersama. Kalau hanya akal, manusia jadi sombong. Kalau hanya hati, manusia bisa tersesat. Jadi, saya cuma coba menyeimbangkan keduanya sambil sedikit bercanda biar tidak bosan." Raja tertawa lagi dan menepuk bahunya. "Kau ini memang unik, Abu Nawas. Setiap kata-katamu seperti pisau yang tajam tapi berlapis madu, menyentuh tapi tidak melukai." Pendeta hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hati, ia mulai merasa kagum. Ia datang dengan niat menantang, tapi malah merasa belajar sesuatu yang selama ini tidak ia pahami. Ia menatap Abu Nawas dan berkata lirih, "Kau benar, mungkin aku terlalu sibuk berdebat sampai lupa mendengar dengan hati.
Abu Nawas langsung menimpali. Nah, itu dia. Kalau telinga hanya mendengar untuk membalas, bukan untuk memahami, maka tidak ada ilmu yang masuk. Tapi kalau hati ikut mendengar, baru muncul cahaya pengetahuan. Seluruh yang hadir mengangguk setuju. Raja pun berdiri dan berkata lantang, "Mulai hari ini, aku tidak ingin mendengar debat agama di istanaku yang membuat orang saling benci. Kalau mau bicara soal keimanan, jadikan Abu Nawas sebagai contoh. Bicara dengan hati, bukan dengan amarah." Pendeta menunduk hormat. Ia berkata pelan, "Yang mulia, saya mengakui kebijaksanaan orang ini. Walau ia terlihat kocak, tapi kata-katanya lebih bijak dari 1000 kitab." Abu Nawas langsung tersenyum lebar sambil berkata, "Wah, saya jadi malu Tuan Pendeta. Tapi kalau mau, saya bisa bagi resep supaya tetap bijak dan bahagia." Pendeta mengkernyit penasaran. "Apa resepnya?" Abu Nawas menjawab santai, "Tidur cukup, makan secukupnya, dan jangan kebanyakan debat." Semua yang mendengar tertawa sampai menepuk meja. Raja bahkan memerintahkan pelayan untuk menyiapkan jamuan khusus untuk Abu Nawas dan pendeta. Kita akhiri hari ini bukan dengan perdebatan, tapi dengan makan bersama, karena perut kenyang itu lebih baik daripada kepala yang panas. Pendeta akhirnya ikut tertawa. Ia menepuk bahu Abu Nawas dengan rasa hormat yang tulus. "Abu Nawas, aku datang ingin menguji agamamu. Tapi ternyata aku sendiri yang diuji oleh kebijaksanaanmu." Abu Nawas membalas, "Tidak apa-apa, Tuan Pendeta. Hidup ini memang seperti sekolah tanpa ujian akhir. Selama kita masih belajar, berarti kita masih hidup." Suasana istana sore itu berubah dari debat panas menjadi penuh keakraban. Para pengawal yang tadi tegang kini tersenyum lebar. Abu Nawas berhasil mengubah suasana bukan dengan kekuatan argumen, tapi dengan kelucuan dan kearifan yang menyentuh hati. Dan sejak hari itu, sang pendeta tidak pernah lagi menantang Abu Nawas. Sebaliknya, ia sering datang diam-diam hanya untuk berbincang ringan tentang kehidupan, sambil sesekali tertawa bersama. Karena ternyata debat yang paling indah bukan yang menghasilkan pemenang, melainkan yang membuka pintu persahabatan. Hari mulai sore. Sinar matahari menembus jendela berwarna di ruang singgasana, menciptakan pantulan cahaya keemasan yang indah. Di tengah ruangan, suasana damai terasa begitu berbeda dari awal perdebatan tadi. Raja yang sejak tadi memperhatikan setiap kata Abu Nawas dan pendeta, kini berdiri dari singgasananya dengan wajah penuh kebanggaan. Ia menghela napas panjang, menatap Abu Nawas, lalu tersenyum lebar. "Abu Nawas, kau memang orang yang luar biasa. Banyak ulama, cendekiawan, dan pemuka agama datang ke istanaku dengan membawa kitab tebal dan bahasa sulit. Tapi kau datang hanya dengan akal sehat dan senyum, lalu membuat semua orang mengerti makna agama tanpa merasa digurui." Abu Nawas menunduk hormat sambil bergumam, "Yang mulia terlalu berlebihan. Saya ini cuma rakyat jelata yang kebetulan cerewet saja." Raja tertawa. "Kalau semua rakyat cerewetnya sepertimu, mungkin kerajaan ini sudah jadi negeri yang damai dan bahagia." Semua yang hadir tertawa bersama. Tapi tawa itu bukan tawa biasa. Ada rasa kagum yang tulus di dalamnya. Abu Nawas memang punya cara khas dalam menyampaikan kebenaran. Tidak mengguruli, tidak menakut-nakuti, tapi justru membuat orang berpikir sambil tersenyum. Pendeta yang sebelumnya berdebat dengannya kini ikut berdiri dan berkata, "Yang mulia, saya harus mengakui Abu Nawas bukan hanya cerdas, tapi juga berhati lembut. Ia tidak membalas pertanyaanku dengan kemarahan, melainkan dengan candaan yang membuka pikiran." Raja mengangguk, lalu berkata, "Benar, itulah kebijaksanaan sejati. Orang bijak tidak perlu berteriak untuk didengar." Abu Nawas menimpali dengan gaya khasnya. "Teriak itu hanya untuk mereka yang kehabisan argumen, yang mulia. Kalau isi kepala kosong, biasanya suara yang keluar makin keras." Seluruh istana kembali pecah dengan tawa. Bahkan sang pendeta yang tadinya kaku, kini ikut tertawa lepas. Raja mendekati Abu Nawas dan menepuk pundaknya. "Abu Nawas, aku ingin memberikan penghargaan untukmu. Karena dengan kelucuanmu,
Kau telah menjaga persaudaraan antar iman di kerajaanku." Abu Nawas langsung mengangkat tangan dan berkata cepat, "Ampun Yang Mulia, kalau penghargaan itu berupa uang, saya terima. Tapi kalau berupa jabatan, saya mundur dulu sebelum disuruh kerja." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau ini memang sulit ditebak. Tapi sungguh, aku ingin dunia tahu bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari orang berpakaian mewah atau bersekolah tinggi. Kadang datang dari seseorang yang lebih suka duduk di warung sambil menertawakan hidup." Abu Nawas menatap raja dengan mata jenaka. "Yang Mulia," katanya pelan, "hidup ini memang lucu. Kadang orang sibuk mencari kebenaran jauh-jauh, padahal kebenaran itu sudah duduk di depan cermin setiap pagi." Raja mengangguk, kemudian menatap para hadirin dan berkata, "Lihatlah, inilah pelajaran penting bagi kita semua. Islam dan juga setiap ajaran kebaikan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dijalankan. Dan Abu Nawas sudah menunjukkan cara yang paling indah, dengan senyum dan kebijaksanaan." Pendeta menunduk rendah lalu berkata dengan suara tenang, "Yang Mulia, saya datang dengan niat menantang, tapi pulang dengan hati yang damai. Saya tidak hanya belajar tentang Islam hari ini, tapi juga tentang cara menjadi manusia yang lebih rendah hati." Abu Nawas langsung menyimpali dengan ekspresi polos. "Wah, kalau begitu, saya boleh buka jasa konsultasi hati Tuan Pendeta. Bayarnya pakai tawa saja, tidak perlu dinar." Semua orang tertawa lagi. Suasana istana berubah hangat, seolah seluruh ketegangan lenyap ditelan canda. Bahkan pengawal yang biasanya dingin pun tampak menyeka air mata karena terlalu banyak tertawa. Raja lalu duduk kembali di singgasananya dan berkata dengan lembut, "Abu Nawas, kau tahu kenapa aku sangat menyukaimu?" Abu Nawas menjawab cepat, "Karena saya tampan Yang Mulia." Raja tertawa sampai terbatuk. "Bukan itu wahai si lucu. Aku menyukaimu karena kau mampu menertawakan dunia tanpa melupakan Tuhan. Itu bakat yang langka." Abu Nawas menatap raja dengan tulus. "Yang Mulia," katanya pelan, "hidup ini memang lucu. Kadang orang sibuk mencari kebenaran jauh-jauh, padahal kebenaran itu sudah duduk di depan cermin setiap pagi." Raja mengangguk, kemudian menatap para hadirin dan berkata, "Lihatlah, inilah pelajaran penting bagi kita semua. Islam dan juga setiap ajaran kebaikan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dijalankan. Dan Abu Nawas sudah menunjukkan cara yang paling indah dengan senyum dan kebijaksanaan." Pendeta menunduk rendah, lalu berkata dengan suara tenang, "Yang Mulia, saya datang dengan niat menantang, tapi pulang dengan hati yang damai. Saya tidak hanya belajar tentang Islam hari ini, tapi juga tentang cara menjadi manusia yang lebih rendah hati." Abu Nawas langsung menyimpali dengan ekspresi polos. "Wah, kalau begitu, saya boleh buka jasa konsultasi hati Tuan Pendeta. Bayarnya pakai tawa saja, tidak perlu dinar." Semua orang tertawa lagi. Suasana istana kembali menghangat, seolah seluruh ketegangan lenyap ditelan canda. Bahkan, pengawal yang biasanya dingin pun tampak menyeka air mata karena terlalu banyak tertawa. Raja lalu duduk kembali di singgasananya dan berkata dengan lembut, "Abu Nawas, kau tahu kenapa aku sangat menyukaimu?" Abu Nawas menjawab cepat, "Karena saya tampan Yang Mulia." Raja tertawa sampai terbatuk. "Bukan itu wahai si lucu. Aku menyukaimu karena kau mampu menertawakan dunia tanpa melupakan Tuhan. Itu bakat yang langka." Abu Nawas tersenyum, menatap raja dengan tulus. "Yang Mulia, hidup ini tanpa tawa itu seperti taman tanpa bunga, tapi tawa tanpa makna juga seperti bunga tanpa aroma. Saya cuma berusaha menanam keduanya supaya hidup terasa lebih wangi." Semua yang mendengar kata-kata itu terdiam sejenak. Ada keheningan yang indah di ruangan itu. Raja menatap Abu Nawas dengan mata berbinar dan berkata pelan, "Kau bukan hanya pelawak, Abu Nawas. Kau adalah guru kehidupan yang menyamar jadi badut." Abu Nawas mengangkat alisnya dan menjawab dengan gaya konyol, "Kalau begitu Yang Mulia, saya minta kenaikan gaji sebagai badut kerajaan." Raja tertawa begitu keras hingga mahkotanya miring. Ia kemudian berkata, "Kau tak perlu minta gaji, Abu Nawas. Aku akan mengirimkan makanan terbaik ke rumahmu setiap pekan sebagai tanda penghormatan."
Abu Nawas menjawab cepat, "Wah, kalau begitu, izinkan saya menulis surat ke dapur kerajaan yang mulia. Takutnya nanti ayamnya lebih dulu dikirim ke istana tetangga." Gelak tawa kembali pecah. Tapi di balik semua kelucuan itu, ada rasa kagum yang dalam dari semua orang yang hadir. Mereka sadar bahwa hari itu mereka tidak hanya menyaksikan debat, tapi juga pelajaran besar tentang cara menyampaikan kebenaran dengan bijak dan ceria. Dan sore itu, Raja menutup pertemuan dengan kata-kata yang diingat semua orang di istana. "Mulai hari ini, aku ingin setiap rakyatku belajar dari Abu Nawas. Berbicaralah dengan akal, tapi sertakan senyum. Berdebatlah dengan hormat, bukan dengan emosi. Dan yang paling penting, jadikan imanmu bukan alasan untuk merasa lebih tinggi, tapi alasan untuk lebih merendah." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan nada usil, "Aduh, kalau semua orang sepakat begini, nanti tukang debat bisa kehilangan pekerjaan yang mulia." Tawa pun kembali memenuhi istana. Matahari perlahan tenggelam dan suasana berubah menjadi damai. Hari itu tercatat sebagai hari di mana seorang pendeta dan seorang muslim lucu bernama Abu Nawas membuktikan bahwa perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dipahami dengan hati yang terbuka. Dan raja pun menutup hari itu dengan satu kalimat bijak yang akan selalu dikenang. Kadang Tuhan mengirimkan pelajaran bukan lewat kitab, tapi lewat tawa. Setelah debat selesai dan sang pendeta pergi dengan wajah campur aduk antara bingung dan kagum, istana Baghdad masih ramai membicarakan kejadian luar biasa itu. Beberapa orang tertawa terpingkal-pingkal mengingat ekspresi pendeta yang melongo setelah mendengar jawaban Abu Nawas. Ada juga yang menggeleng-geleng tak percaya. Bagaimana mungkin pertanyaan seberat itu dijawab sesantai itu, tapi tetap masuk akal? Abu Nawas, seperti biasa, tidak terlihat ingin menyombongkan diri. Ia malah duduk di bawah pohon kurma sambil menyesap teh hangat dan berkata pelan, "Kadang, kebenaran tak perlu diteriakan. Cukup dijelaskan dengan tawa dan logika sederhana." Kalimat itu terdengar ringan, tapi justru membuat semua orang di sekitarnya merenung. Keesokan harinya, Sultan Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," kata sang sultan sambil tersenyum lebar, "kau membuat seluruh Baghdad berbicara. Bahkan, utusan dari negeri jauh mengirim surat menanyakan siapa ulama yang bisa membuat pendeta kebingungan dengan jawaban kocak tapi dalam." Abu Nawas menunduk, pura-pura malu. "Hamba hanya menjawab sesuai kemampuan tuanku. Kadang, jawaban tidak perlu panjang, cukup satu kalimat yang menyentuh hati." Sultan pun tertawa. "Kau ini memang luar biasa. Aku mengundangmu untuk makan malam nanti. Kita rayakan kemenanganmu dengan kebab kambing paling lezat di kerajaan." Abu Nawas tentu tidak menolak undangan seperti itu. Tapi di dalam hatinya, ia tidak merasa sedang menang. Ia tahu debat itu bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi tentang bagaimana cara menjelaskan kebenaran tanpa membuat orang lain merasa direndahkan. Malam itu, di tengah jamuan besar, beberapa pejabat kerajaan mulai memuji Abu Nawas dengan berlebihan. "Wahai Abu Nawas," kata salah satu wazir sambil mengangkat gelasnya, "kau pantas dijadikan guru besar bagi seluruh ulama negeri ini." Namun Abu Nawas hanya tersenyum rucu. "Wahai Tuan Wazir, jika aku menjadi guru besar, siapa nanti yang akan membuat kalian tertawa?" Semua tertawa serentak, tapi di balik candaannya tersimpan pesan lembut. Bijaksana bukan hanya soal kepandaian bicara, tapi juga kemampuan menenangkan hati orang lain. Abu Nawas mengerti bahwa banyak orang sulit menerima kebenaran karena disampaikan dengan nada tinggi atau penuh amarah. Maka ia memilih jalan lain, menyampaikan dengan senyum dan canda. Beberapa hari kemudian, pendeta yang dulu menantangnya datang kembali ke Baghdad. Kali ini tanpa kemarahan, tanpa kesombongan. Ia menemui Abu Nawas secara pribadi. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku datang bukan untuk berdebat, tapi untuk berterima kasih. Jawabanmu dulu membuatku berpikir sepanjang malam. Kini aku mengerti bahwa agama bukan hanya soal teori, tapi juga cara hidup yang penuh kedamaian." Abu Nawas tersenyum lembut. "Alhamdulillah," katanya pelan, "kadang manusia baru bisa mengerti ketika berhenti ingin menang."
Pendeta itu mengangguk, lalu berpamitan dengan wajah damai. Setelah pendeta pergi, Abu Nawas menatap langit Baghdad yang mulai gelap. Di atas sana, bulan separuh bersinar tenang. Lucunya hidup ini, gumamnya. Kadang orang tertawa karena lucu, tapi tak sadar bahwa di balik tawa itu ada pelajaran yang menenangkan hati. Ia lalu berjalan pulang ke rumahnya yang sederhana, melewati gang-gang kecil yang ramai oleh pedagang dan anak-anak yang bermain. Beberapa orang menyapanya dengan hormat, dan ada pula yang menggoda dengan canda. "Abu Nawas, kapan kau debat lagi? Kami rindu melihat orang bingung tapi kagum padamu." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Tenang saja, kalau ada yang datang dengan kesombongan, aku akan datang dengan candaan," ujarnya sambil melambaikan tangan. Malam itu, Baghdad terasa damai. Tidak ada yang marah, tidak ada yang merasa kalah. Semua orang justru mendapat pelajaran dari cara Abu Nawas menghadapi perbedaan. Bukan dengan emosi, tapi dengan tawa yang membawa hikmah. Orang-orang Baghdad pun berkata setiap kali melihat bulan muncul di malam hari, itu pasti Abu Nawas sedang tertawa dari langit. Dan mungkin benar, karena bagi Abu Nawas, kehidupan ini terlalu indah jika diisi dengan permusuhan. Lebih baik tertawa bersama sambil belajar memahami makna kebenaran yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah debat besar antara Abu Nawas dan sang pendeta berakhir, kabar kemenangan bijak itu menyebar ke seluruh negeri. Dari pasar hingga istana, dari tukang kebab sampai penjual unta, semua membicarakan hal yang sama. Abu Nawas berhasil membuat pendeta dari negeri jauh bungkam hanya dengan tawa dan logika. Sultan Harun al-Rashid, yang terkenal sebagai raja bijak dan pecinta humor, sangat bangga mendengar kabar itu. Ia duduk di singgasananya yang megah sambil tersenyum puas. Abu Nawas benar-benar membuat Baghdad harum namanya, gumamnya sambil mengelus jenggot. Ia bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga membuat mereka berpikir. Keesokan harinya, Sultan memerintahkan utusan kerajaan untuk menjemput Abu Nawas. Begitu sampai di istana, Abu Nawas datang dengan gaya khasnya, memakai sorban yang sedikit miring, baju agak lusuh, dan membawa tongkat tua yang katanya bukan tongkat ajaib, tapi tongkat sabar. Begitu melihatnya, Sultan langsung tertawa lebar. "Wahai Abu Nawas, engkau datang dengan gaya seolah baru pulang dari ladang kambing." Abu Nawas menjawab santai, "Ampun tuanku, memang saya bukan dari istana, jadi penampilan saya hanya sekedar jujur pada keadaan." Semua yang hadir pun tertawa terpingkal-pingkal. Sultan lalu berdiri dan berkata lantang, "Wahai Abu Nawas, engkau telah menjaga kehormatan agama dan kerajaan dengan caramu yang unik. Engkau tidak membalas hinaan dengan kemarahan, tapi dengan akal yang cerdas dan tawa yang menenangkan. Untuk itu, aku akan memberikan penghargaan khusus." Abu Nawas langsung menatap dengan ekspresi pura-pura serius. "Ampun tuanku, penghargaan seperti apa? Jangan-jangan hadiah berupa pekerjaan baru yang membuat saya tidak sempat siang." Semua orang kembali tertawa. Sultan pun berkata sambil tertawa terpingkal-pingkal, "Tidak, aku tahu engkau tidak suka pekerjaan berat. Karena itu, aku akan memberimu sesuatu yang membuatmu semakin bahagia. Emas dan rumah baru di tepi sungai Tigris." Abu Nawas langsung melongok. "Tuanku, kalau begitu izinkan hamba menambah satu permintaan kecil." Sultan mengangkat alis. "Apa itu wahai si pintar yang lucu?" Abu Nawas menjawab, "Tolong beri juga penjaga yang bisa mengingatkan saya agar tidak terlalu banyak tidur siang di rumah baru itu." Sultan terbahak. "Kau ini benar-benar manusia paling lucu sekaligus paling cerdas di Baghdad," katanya sambil memerintahkan para pengawal untuk membawa peti emas dan kunci rumah. Semua pejabat dan rakyat yang hadir bersorak gembira, sementara Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum malu-malu. Meski di dalam hati, mungkin ia sudah membayangkan duduk santai di tepi sungai sambil minum teh hangat. Namun, seperti biasa, di balik semua candaan itu, Abu Nawas menyimpan pelajaran besar. Setelah menerima penghargaan, ia berkata kepada Sultan, "Tuanku, izinkan hamba berkata sesuatu." Sultan mengangguk. Abu Nawas lalu menatap ke arah seluruh hadirin dan berkata dengan tenang, "Hadiah ini bukan untuk kebanggaan pribadi, tapi untuk mengingatkan kita semua
bahwa ilmu dan kebaikan tidak harus selalu disampaikan dengan amarah. Kadang, tawa lebih kuat daripada debat. Semua orang hening sejenak. Kata-kata itu begitu sederhana tapi terasa menembus hati. Bahkan Sultan yang terkenal bijak itu mengangguk dalam-dalam. Kau benar, Abu Nawas. Kadang manusia terlalu sibuk ingin terlihat benar, sampai lupa bahwa kebenaran sejati datang dari hati yang tenang. Beberapa pejabat meneteskan air mata. Tentu saja bukan karena sedih, tapi karena tersentuh sekaligus malu. Ada yang berbisik, benar juga, selama ini kita sibuk berdebat siapa yang lebih suci, padahal Abu Nawas hanya tertawa dan semua orang jadi sadar. Setelah acara penghargaan selesai, Sultan meminta para seniman istana untuk membuat syair tentang kebijaksanaan Abu Nawas. Dalam syair itu tertulis, Abu Nawas bukan raja, tapi kata-katanya memerintah hati. Ia bukan prajurit, tapi tawanya menaklukkan kesombongan. Ia bukan pendeta, tapi ilmunya menyatukan perbedaan. Kabar penghargaan itu menyebar hingga ke negeri tetangga. Banyak orang dari jauh datang ke Baghdad, bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk sekedar melihat langsung wajah Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya yang lucu. Dan Abu Nawas dengan rendah hati selalu menyambut mereka dengan teh dan cerita baru. Satu kali, seorang anak kecil bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau selalu tertawa padahal orang lain sering memarahimu?" Abu Nawas menatap bocah itu sambil tersenyum lembut. "Nak, tawa itu seperti perisai. Selama kau tertawa karena kebaikan, tidak ada yang bisa melukaimu." Dan begitulah penghargaan dari Sultan itu bukan hanya soal emas atau rumah baru, tapi lebih dari itu. Itu adalah simbol bahwa kebijaksanaan bisa datang dari cara yang paling sederhana, bahkan dari tawa seorang lelaki yang tampak biasa namun berhati luar biasa. Sejak hari itu, nama Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai pelawak istana, tapi juga sebagai penjaga akal sehat umat manusia. Ia membuktikan bahwa agama dan kebenaran tidak harus disampaikan dengan wajah tegang dan suara tinggi, tapi bisa dengan senyum, logika, dan sedikit kelucuan yang menyentuh jiwa. Dan setiap kali malam tiba, Sultan sering berkata kepada para pengawal sambil tertawa, "Kalau Baghdad punya 1000 orang seperti Abu Nawas, mungkin seluruh dunia akan tertawa dalam kedamaian." Begitulah akhir kisah Abu Nawas kali ini, kisah tentang tawa yang membawa hikmah dan tentang seorang raja yang tahu bahwa kebijaksanaan sejati tidak harus selalu datang dari pidato panjang, tapi kadang dari satu kalimat lucu yang menggugah hati. Nah sobat, dari kisah lucu tapi penuh makna ini, kita belajar bahwa agama bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dijalankan dengan hati yang damai. Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdasan sejati adalah membuat orang memahami tanpa merasa disalahkan. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa klik like, komen, Abu Nawas emang top, dan subscribe, biar kisah lucu penuh hikmah lainnya terus hadir di berandamu.